Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darmas Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan-pertemuan pengantar teknologi informasi. Mari kita akan ke pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas tentang komputer. Apa itu komputer? Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dapat menerima masukan atau input dan melakukan pengolahan data atau proses untuk menghasilkan keluaran atau output berupa informasi dan data yang bermanfaat. Lalu selanjutnya di sini ada tokoh-tokoh pengembangan dari komputer. Siapa saja? Yang pertama adalah Charles Babbage, yaitu adalah orang dari penemu pertama. Selanjutnya, rekan kerja dari Charles Babbage adalah Lovelace Byron. Lalu selanjutnya ada Hermann Hollerith dan dilanjut dengan Von Neumann dan Alan Turing. Oke, di sini selanjutnya ada pertemuan kedua, yaitu membahas tentang CPU atau Central Processing Unit. Apa itu CPU? CPU adalah sebuah hardware yang bekerja untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari software. Lalu di sini ada bagian-bagian dari CPU. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah power supply, dilanjut dengan motherboard, hard disk, prosesor, VGA card, CD-ROM, kabel data, LAN card, kabel UTP, dan RAM. Oke, di sini selanjutnya ada pertemuan ketiga kali ini, yaitu membahas tentang memori. Apa itu memori? Memori adalah bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Lalu di sini ada dua jenis memori. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah memori internal dan yang kedua adalah memori eksternal. Lalu di sini ada bagian-bagian dari memori internal, yaitu apa saja? Yaitu yang pertama adalah ROM, CMOS, RAM, DRAM, SDRAM, dan lain-lain. Masih banyak sebenarnya. Lalu di sini ada memori eksternal. Apa saja? Yaitu ada DASD atau Direct Access Storage Device dan SASD atau Sequential Access Storage Device. Lalu selanjutnya di sini ada pertemuan keempat, yaitu membahas tentang input dan output device. Apa itu input dan output device? Lalu di sini ada input device, yaitu media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan proses untuk diolah guna menghasilkan informasi yang berguna. Lalu di sini ada output device, yaitu perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan suatu keluaran seperti gambar, kertas atau fotokopi, suara, dan lain-lain. Lalu di sini ada alat-alat input device, yaitu apa saja? Yang pertama adalah ada keyboard, mouse, dan touchpad. Sebenarnya masih banyak, bisa cari di Google atau referensi di mana saja. Lalu di sini selanjutnya ada alat-alat output device, yaitu ada pertama ada printer, monitor, dan speaker. Dan juga sebenarnya alat input dan output device banyak. Bisa dicari dan mencari referensi di Google. Lalu pada pertemuan kelima kali ini, saya akan membahas tentang sistem bilangan dan kode. Yang bagian pertama, yaitu ada apa saja? Yang pertama adalah bilangan biner. Apa itu bilangan biner? Yaitu bilangan dasar yang bernilai 2, yaitu 1 dan 0. Lalu selanjutnya ada bilangan oktal, yaitu bilangan dasar yang bernilai 8, 0 sampai 7. Bilangan heksadesimal. Apa itu? Yaitu bilangan dasar yang bernilai 16, yaitu dari 0 sampai huruf heksadesimal, yaitu sampai F. Selanjutnya ada kode Gray, ada kode BCD, dan kode access tree, dan ASII code. Lalu selanjutnya pada pertemuan ke-6 membahas tentang sistem bilangan dan kode yang bagian kedua, yaitu ada apa saja? Yaitu ada operasi aritmatik,
terdiri dari ada operasi penjumlahan biner, pengurangan biner, perkalian biner, dan pembagian biner. Lalu selanjutnya pada pertemuan ke-7 ini membahas tentang pengenalan sistem operasi. Nah, apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah sebuah program yang mengatur hardware dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya. Lalu selanjutnya ada bagian-bagian sistem operasi. Apa saja? Yang pertama ada boot mekanisme, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori. Dan yang kedua ada kernel, yaitu inti dari sistem operasi. Yang selanjutnya ada command interpreter atau shell, yaitu bertugas membaca input dari user. Lalu selanjutnya ada pustaka library, yaitu menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Yaitu selanjutnya ada driver, yaitu berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrol. Lalu di sini ada layanan sistem operasi. Apa saja? Yaitu ada beberapa layanan dari sistem operasi tersebut, yaitu yang pertama adalah pembuatan program, eksekusi program, operator I/O, dan manipulasi sistem berkas, komunikasi, deteksi error, dan hanya itu saja. Lalu selanjutnya pada pertemuan ke-8 akan membahas tentang sistem operasi Linux. Apa itu sistem operasi Linux atau OS Linux itu? Yaitu sebuah operating system seperti Unix yang layanannya open source atau gratis, menggunakan kernel Linux sebagai intinya, dan operating system ini seperti layak umumnya, yaitu seperti Windows, Mac OS ya, dan lain-lain. Lalu di sini ada distro Linux. Apa saja? Yaitu yang pertama ada Red Hat, Debian, Slackware, SUSE, Mandrake, dan WinLinux. Selanjutnya di sini kita akan ke pertemuan 9, yaitu membahas tentang pengenalan basis data. Apa itu basis data atau database? Yaitu kumpulan berbagai data atau informasi yang akan tersimpan atau tersusun di dalam komputer secara sistematik yang dapat diperiksa, diolah, maupun juga dimanipulasi dengan adanya menggunakan program komputer untuk akan mendapatkan informasi dan basis data tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada istilah-istilah basis data. Apa saja basis data tersebut? Yaitu yang pertama ada enterprise, yang kedua ada entitas, atribut, nilai data, dan kunci elemen data, dan record data. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan basis data. Apa saja? Yaitu keuntungan pertama adalah terkontrolnya kerangka data, dapat diterapkan standarisasi, dapat dipakai bersama atau share. Selanjutnya di sini ada kekurangan. Yaitu kekurangannya apa saja? Yaitu yang pertama ada kompleks atau harus benar-benar urut atau benar-benar adanya itu tersebut. Dan selanjutnya ada mahal, memerlukan tempat yang besar. Selanjutnya kita akan ke pertemuan ke-10, yaitu membahas tentang dasar-dasar dari internet. Apa itu internet? Yaitu suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Nah, ada pelayanan utama dalam internet. Apa saja? Yaitu yang pertama ada pelayanan mail, pelayanan telnet, dan pelayanan FTP, serta pelayanan client server. Di sini sekarang ada jenis-jenis layanan internet, yaitu yang pertama ada electronic mail atau email, FTP, telnet, Usenet, www, IRC, internet phone, voice server, Gopher, dan mailing list. Selanjutnya, kita akan membahas ke pertemuan 11, yaitu pengenalan komunikasi data. Apa itu komunikasi data? Yaitu transmisi data elektronik melalui beberapa media. Media tersebut berupa kabel, koaksial, fiber optik, atau microwave, dan lain-lainnya.
Di sini ada tiga komponen utama dari komunikasi data, yaitu ada sumber komunikasi atau sender, dan media komunikasi, dan ada penerima atau receiver. Selanjutnya, di sini ada tampilan gambar 7OC layer, yaitu adalah penting di bagian keseharian untuk mengolah data-data internet. Seperti inilah tampilannya. Yaitu pertama dari physical, data link, network, transport, session, presentation, dan aplikasi. Sekarang kita akan ke pertemuan 12. Yaitu ke pertemuan 12 ini akan membahas tentang konsep dasar keamanan komputer. Apa saja konsep dasar keamanan komputer tersebut? Di sini ada pengertian keamanan komputer, yaitu segala sesuatu yang mengenai keamanan bagi sistem komputer. Lalu keamanan komputer secara fisik tidak akan lepas dari ada sisi lingkungan, sisi fisika dan kimia, sisi perangkat keras, dan sisi manajemen. Dari sisi lingkungan ada manusia. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada binatang, yang ketiga ada tumbuhan, cuaca, iklim, serta bencana alam. Lalu dari sisi fisika dan kimia, ada panas, ada listrik, magnet, ada suara, dan ada kimia juga. Lalu selanjutnya ada dari sisi perangkat keras, yaitu pertama ada mililiter, yaitu kedua ada industri, dan juga ada genre. Nah, di sini ada sisi manajemen, yaitu yang pertama adalah pemberian otoritas, dan yang kedua adalah pemberian kata sandi atau password. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.